Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film horor lagi yang berjudul Silent Hill Revelation. Silent Hill Revelation ini bercerita tentang Heather Mason atau Clemens dewasa yang menemukan pada malam ulang tahunnya yang ke-18 bahwa identitasnya yang diduga salah tertarik ke dimensi alternatif yang ada di kota Silent Hill yang fiktif di Amerika. Film ini merupakan sequel dari film Silent Hill sebelumnya yang dirilis pada tahun 2006 serta disutradarai oleh M.G. Bassett. Tanpa terlalu panjang menjelaskan di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya kopai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yaitu Sharon yang diperankan Adelaide Clemens sedang berada di lokasi pasar malam. Namun tiba-tiba, suasana berubah mencekam saat muncul berbagai sosok menakutkan di tempat ini. Tak lama, muncul seorang perempuan yang sebaya dengannya dan mengatakan dia takkan sanggup mengalahkannya dan menyuruhnya jangan pergi ke Silent Hill. Tiba-tiba, api membakar seluruh tubuhnya, namun itu semua hanya mimpi. Ayahnya yaitu Chris datang ke kamarnya dan membangunkan Sharon. Ayahnya melarang Sharon untuk pergi ke sana, dan makhluk itu muncul kembali menikam ayahnya dari belakang. Kali ini Sharon benar-benar bangun dari tidurnya. Chris dan anaknya Sharon baru saja pindah ke rumah ini. Untuk menghilangkan masa lalunya, Chris mencoba merubah nama anaknya menjadi Heather, dan dia menjadi Harry. Dan untuk pertama kalinya, Sharon akan mulai belajar di sekolah barunya di kota ini. Chris melihat buku di kamar Sharon dan kembali melihat tulisan Silent Hill. Terungkap ketika Rose dan Sharon menghilang di Silent Hill, tak lama setelah kejadian itu, Rose menampakkan dirinya di sebuah cermin. Dia mengatakan tidak punya banyak waktu dan dia hanya berpesan untuk melindungi putri mereka, karena suatu saat Sharon akan kembali dicari oleh mereka. Sharon tiba-tiba muncul, namun dia tidak mengingat apapun. Chris pun mengatakan bahwa mereka mendapat kecelakaan dan ibunya telah tiada. Ketika hendak menaiki bisnya, Sharon terkejut saat melihat seorang gelandangan yang tiba-tiba berubah mengerikan. Tak lama, datang seorang pria yang mengaku tidak asing kepadanya dan menanyakan namanya. Seketika, Sharon langsung pergi menuju bisnya. Dan saat memperkenalkan dirinya di hadapan guru dan teman sekelasnya, Sharon yang mengaku bernama Heather untuk kelima kalinya berpindah kota dan sekolah sejak usia 11 tahun. Saat pelajaran usai, Sharon yang sedang berada di lorong sekolah terkejut ketika situasi menjadi sunyi. Terdengar suara-suara yang mengatakan bakar si penyihir. Sharon kemudian melihat ke dalam kelas dan melihat beberapa anak kecil sedang membuli temannya. Tak lama, dia seolah masuk ke dunia lain dan melihat sosok makhluk tanpa tangan dan wajah yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba, temannya yang bernama Vincent Cooper mengejutkan dia. Keluar dari sekolah, Sharon kembali melihat pria itu lagi. Dia langsung menghubungi ayahnya dan mereka janjian bertemu di suatu tempat. Ketika Chris hendak keluar dari rumahnya, tiba-tiba Sharon yang sedang menunggu kedatangan ayahnya, dia kembali dihantui. Terlihat balon di sana bertuliskan Happy Birthday Elisa. Orang-orang yang di sana terlihat sedang memakan daging mentah yang penuh darah. Wajah mereka pun berubah menakutkan. Pria tadi kembali mengejar Sharon.
Dia mengaku sebagai detektif swasta yang bernama Douglas Kirtland. Dia mengetahui masalah yang menimpa Sharon dan ayahnya. Sosok yang mengejar mereka berasal dari Orde Veltil. Bahkan Sharon diberitahu bahwa dia berasal dari Silent Hill. Dia terjebak di sana dan ibunya telah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba makhluk itu kembali datang dan langsung memotong jari si Douglas. Sharon yang ketakutan, dia menekan lift, namun makhluk itu kembali mengejarnya. Ketika pintu lift terbuka, si Douglas ditarik ke atas oleh monster itu. Dia bersembunyi di sebuah gudang karena jaketnya penuh dengan darah. Dia lepaskan. Ketika Sharon keluar dari gedung tersebut, polisi dan ambulan terlihat di sana. Jenazah yang mereka bawa ternyata adalah Douglas. Jaket yang penuh dengan darah ditemukan polisi dan itu jelas milik Sharon dan foto dirinya didapatkan oleh mereka. Sharon kembali bertemu Vincent dan langsung bertanya apa yang terjadi kepadanya. Namun Sharon tidak bisa menceritakannya. Di atas jembatan, Sharon kembali melihat beberapa bayangan makhluk bertopeng. Berbeda dengan Vincent yang merasa tidak melihatnya. Ketika naik bis, Vincent menceritakan hal mistis yang dialami Sharon persis seperti yang sering diutarakan kakeknya. Old man Leonard drools in a padded cell. He'll tell you there are no people see monsters, other people just see people. And they locked him up for that? Kembali ke rumahnya, Sharon terkejut saat melihat tulisan dari darah di dinding rumahnya dan menyuruh untuk kembali ke Silent Hill. Dia mencari ayahnya di setiap sudut ruangan namun tidak berhasil menemukannya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan ternyata Vincent kembali lagi karena mendengar teriakannya. Dia tidak bisa menghubungi polisi dan tidak tahu di mana itu Silent Hill, namun dia sering memimpikannya dan simbol itu persis dengan kotak yang selama ini disimpan oleh ayahnya. Dari dalam kotak itu, dia menemukan surat khusus untuk dirinya dan beberapa dokumen dan kertas yang berkaitan dengan Silent Hill. Bahkan, sebuah kunci segel yang biasa digunakan untuk membuka dimensi lain berbentuk bulat yang semestinya ada bagian sisi lainnya. Dan sebuah pistol juga dia dapatkan dari kotak itu. Tak lama, polisi datang untuk menangkapnya. Mereka pun langsung kabur. Nothing. I haven't done anything, I swear. That look like a gang type. Crime scene, get him down here. What about the girl? She's a murder suspect. Sharon dibantu Vincent melakukan perjalanan ke Silent Hill. Dalam surat yang ditulis oleh ayahnya, semua terungkap. Telah terjadi sesuatu kepada ayahnya dan dia berharap Sharon takkan pergi ke Silent Hill. Karena janjinya kepada ibunya untuk menjaganya telah gagal. Terungkap, 2 tahun lalu Chris terpaksa membunuh seorang utusan dari Orde untuk membawa Sharon ke Silent Hill. Sharon kemudian membaca artikel dan tertulis di sana kota Silent Hill merupakan penjara koloni yang direbut dari suku Indian. Mereka menyebutnya tempat roh sunyi. Kaum fanatik agama yang disebut Orde Veltil secara rahasia menjalankan kota selama 100 tahun terakhir. Mereka menunggu anak yang lahir dan terpilih untuk dijadikan tumbal. Dan nama anak itu adalah Elisa. Orde tersebut berusaha membunuh dan membakarnya, namun mereka gagal dan dendam Elisa telah memanggil dunia kegelapan. Mereka kemudian beristirahat di sebuah motel. Vincent meminta Sharon untuk menggagalkan niatnya menuju Silent Hill sesuai permintaan ayahnya. Namun dia menolaknya dan tetap ingin menolong ayahnya. Saat tertidur, Sharon kembali dihantui sosok Elisa. Dia terkejut dan terbangun dari tidurnya. Vincent kembali meminta Sharon untuk menjauhi Silent Hill. Ternyata Vincent putra dari pimpinan Orde. Di Silent Hill, dia lahir dan dibesarkan untuk memastikan Sharon kembali ke sana. Bukti simbol di tubuhnya membuat Vincent bisa keluar untuk sementara dari kota hantu itu.
Mereka tidak bisa bebas sampai Elisa musnah, dan Sharon dianggap sebagai bagian dari Elisa. Chris masih hidup namun takkan bertahan lama karena ibunya yang bernama Claudia akan segera membunuhnya. Vincent pun memberikan potongan segel itu dan menyuruhnya mencari potongan lain yang dimiliki kakeknya yang bernama Leonard Wolf di rumah sakit jiwa untuk menyelamatkan ayahnya. Tak lama, kegelapan pun datang. Makhluk itu muncul kembali. Stop! Make it stop! It's not me. How can it be me? Because you're part of Alessa. I don't know. Sharon kembali terbangun seorang diri. Ketika keluar dari hotel, hujan abu terjadi. Dia berjalan menuju Silent Hill. Tampak beberapa sosok orang yang terlihat di balik jendela rumahnya. Sharon terus berjalan dan kali ini dia melihat seseorang yang telah dibakar hidup-hidup. Dia kemudian bertemu dengan ibunya Elisa yang disebut sebagai ibunya iblis. Untuk menuntaskan dendamnya, Elisa mengambil bagian jiwanya yang tidak bersalah dan meletakkannya ke dalam seorang bayi anak yatim piatu dan itu adalah Sharon. By loving but unaware parents. Feels love. You balance her hate. But you should never try to destroy Alessa. And you. Where is my father? Tak lama setelah itu, alarm kembali berbunyi. Kegelapan datang lagi. Burung pun berterbangan. Sharon harus masuk untuk berlindung. Masuk ke sebuah rumah, terlihat banyak patung di sana, namun sesekali dia melihat penampakan yang membuatnya ketakutan. Bahkan, dia melihat seorang wanita yang tiba-tiba berubah menjadi patung. Dan wanita lainnya yang terjebak di sana. Sharon kemudian membebaskannya. Dia mengaku salah belok dan terjebak dalam kabut. Makhluk seperti laba-laba itu mengejar mereka, dan wanita itu tertangkap kembali. Di tempat lain, rupanya Chris sedang disandera oleh kelompok orde ini yang dipimpin Claudia, ibu dari Vincent. Karena kesalahannya, Vincent dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Innocent? You are insane. Just as your grandfather is insane. Even in your madness, you guided her back to us. Please don't. Take him to the asylum. No. Cure him. No. Keluar dari sebuah lorong, Sharon menuju rumah sakit jiwa dan hendak menemukan kakeknya si Vincent. Setelah berhasil masuk, Sharon kembali bertemu monster yang hendak menyerangnya. Untungnya, dia membawa pistol dan langsung menembak kepala makhluk itu hingga bucat. Menemukan sebuah pintu, Sharon kemudian membuka dengan kunci yang dia bawa. Seorang pria tua yang buta dirantai lehernya, dan ternyata itu adalah Leonard, kakeknya si Vincent.
Sharon langsung menunjukkan benda itu yang ternyata adalah sebuah segel Metatron dan sudah dicuri darinya untuk digunakan wanita itu untuk kabur bersama anaknya. Segel itu akan membuka wujud sebenarnya makhluk itu. Dia pun menusukkan segel itu ke dalam dadanya hingga Leonard dapat melihat kembali dan hendak mencekik Sharon. Now, I see the truth. Not today. Dengan seketika, dia menembakkan pistolnya. Bahkan, berkali-kali Sharon menembakkan pistolnya, namun tidak mempan membunuh kakek ini yang sudah berubah wujud menjadi monster. Saat di bawah monster itulah, Sharon kembali mengambil segel itu yang berada di dalam jantungnya. Segel itu telah utuh dan menjadi satu, dan tiba-tiba Sharon ternyata berada di area sel. Dia hampir saja tercekik kembali oleh penghuninya. Sosok Algojo kemudian muncul di sana. Dia memotong tangan dari penghuni sel itu, dan Sharon menyelinap ke bawah. Ketika bersembunyi, dia melihat Vincent di bawah dua anggota Orde bertopeng. Terlihat pula kumpulan suster ngesot yang berdiri kaku. Mereka akan bergerak untuk membunuh jika mendengar ada gerakan. Ketika Vincent dibawa ke ruangan ini, suster ngesot ini langsung melakukan serangan hingga dua orang bertopeng itu tewas. Get back! Get back! Get back! Vincent tidak bisa melakukan apapun, namun ternyata Sharon ada di bawahnya. Dia akan membebaskan Vincent, namun harus membantunya juga untuk menyelamatkan ayahnya. Mereka pun berhasil lolos dari ruangan itu. We need a knife! Mereka kemudian menuju lokasi ayahnya Sharon disekap. Untuk menuju ke sana, mereka harus melalui lokasi pasar malam seperti adegan di awal film. And the entrance to the sanctuary. Do you think you can save him? I have to try. If he loved you, he wouldn't want you to be in any danger. Perjalanan mereka kembali terhambat karena beberapa pria bertopeng kembali mencari mereka. No, wait! Get down! See the masks? They won't breathe the air of the darkness. They think it corrupts them. Untuk mengalihkan mereka, Vincent mengorbankan dirinya agar dikejar mereka dan Sharon bisa masuk ke lokasi ayahnya berada. Tiba-tiba, Sharon ditemukan oleh mereka. Dia berhasil menghabisi salah satunya, kemudian naik ke atas komedi putar. Di sini, dia kembali bertemu Elisa. Elisa meminta kembali jiwanya yang sudah dia berikan kepada Sharon. Sharon melawannya dan yang terjadi adalah Elisa terbakar. And sacrifices have to be made. Go to hell! How can you? Trying to take back what I gave you. We are one. Sharon yang masuk ke ruang persembahan dan melihat ayahnya dan Vincent terikat di sana. Claudia meminta Sharon memberikan segel tersebut, namun Sharon balik memanfaatkan segel itu untuk menunjukkan wujud sesungguhnya Claudia.
Algojo datang kembali dan melawan si Claudia yang sudah berubah menjadi monster. Algojo tersebut akhirnya berhasil menebas kepala makhluk itu dan dia pun berlalu pergi. Sharon dan ayahnya ditemani Vincent berhasil selamat. Namun Chris memutuskan untuk tinggal di Silent Hill dan mencari istrinya Rose. Dia menitipkan Sharon kepada Vincent. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Silent Hill Revelation ini? Saya masih bersyukur film ini memunculkan unsur-unsur gelap dari Silent Hill yang dikemas dengan monsternya juga. Dan pemandangan Silent Hill ini membuat saya sedikit merinding. Dan saya senang karena ada karakter kesukaan saya yaitu Heather Mason. Ya, di sini Heather Mason terlihat gak jauh beda penampilannya seperti di game. Alurnya pun mengikuti game Silent Hill sendiri yang ketiga. Meskipun menurut saya alurnya tidak begitu mirip-mirip banget sih. Tapi overall saya paling senang dengan suasana Silent Hill-nya. Ya, sudah menjadi ciri khas deh. Tapi kembali lagi ke slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.